kita akan kembali beribadah pada pagi hari ini. Karena itu mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Votum dan salam, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca Mazmur berbalasan. Sebelum itu mari kita mengangkat pujian Allah itu baik. Membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-34 sampai 40. Mazmur 37 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Ayat yang kalimatnya agak keluar, Ibu Guru akan membacakan yang kalimat yang agak ke dalam adik-adik sekolah minggu. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Gian. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku. Mendengar firman-Mu saat
Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita baru yang akan Ibu Guru bawakan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita baru yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kami akan mendengarkannya dari awal cerita hingga akhir cerita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa mau mendengarkan cerita baru? Tapi sekarang Ibu Guru mau memutarkan video. Ada yang mau nonton tidak videonya? Ya, mari kita nonton sama-sama ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." lalu diberitahukanlah kepadanya. "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, adik-adik sekolah minggu,
Video yang telah kita nonton tadi ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus telah menolong orang Israel dari rencana pengepungan orang Aram. Kira-kira ada yang masih ingat melalui nabi siapa Tuhan Yesus menolong? Ya, melalui Nabi Elisa. Kira-kira menurut anak sekolah minggu, Tuhan Yesus baik atau tidak? Ya, tentu saja baik dong. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, Tuhan selalu menolong kita anak-anaknya jika kita bersungguh-sungguh berdoa seperti Nabi Elisa tadi. Ya, demikianlah cerita kita. Sekarang Ibu Guru mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk buka Alkitabnya. Cerita kita terdapat pada kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23. Ibu Guru ulang ya. Dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 hingga 23. Ya, nanti anak-anak baca sendiri ya. Ya, demikianlah cerita Ibu Guru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengangkat pujian, aku bawa persembahan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau doa syafaat. Semua duduk yang tenang. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Ya Tuhan, pada doa syafaat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kami dalam ia bermain, belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang baik, jauhkan dari segala macam penyakit. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga dalam segala aktivitasnya, dalam bekerja. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu kami dalam pekerjaannya masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan doa syafaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk berdiri dan kita mengangkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Setiamu tak akan beranjak dari
kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, pergilah, tetaplah percaya dan beriman kepada Kristus, dan jadikanlah Dia sebagai satu-satunya harapan kita, sebab Dialah yang maha kuasa atas seluruh bumi. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.